Hai, ketemu lagi dengan saya di Arita, teman kamu berbagi cerita dan bertemu bersama. Halo, aku mau bahas video kali ini tentang bagaimana cara memberikan toilet training kepada anak-anak berkebutuhan khusus atau khususnya anak-anak dengan spektrum autism. Karena memang PR banget ya toilet training ini ya. Dan memang caranya agak sedikit berbeda ya mama papa. Bukan artinya tahapan anak itu untuk toilet training berbeda, bukan. Tapi ada beberapa hal yang kau perlu sampaikan di awal sebagai acuan agar papa mama bisa lebih mudah gitu untuk boleh mengajarkan anaknya toilet training. Oke? Nah, yang pertama adalah kita harus mengetahui bagaimana kesiapan anak. Ya, kesiapan anak ini bukan hanya sekedar secara motorik, artinya anak mampu jalan, mampu jongkok, duduk gitu ya, atau dia pakai celana atau dia buka celana. Itu memang harus dikuasai dulu gitu ya. Tapi kalau memang anaknya belum bisa ketika usianya sudah 4 atau 5 tahun, nggak apa-apa, kita bisa sambil jalan ajarkan toilet training sambil diajarkan juga anak tersebut belajar mandiri. Karena memang kasusnya anak-anak yang special needs ini kadang ada yang speech delay ya, ada yang juga belum bisa berbicara. Jadi kita lihat bagaimana kesiapan orang tua dan anak, artinya dua-dua. Nah, lebih kepada kesiapan secara ekspresi, mungkin itu ya yang aku ingin sampaikan ke teman-teman, bahwa anak tersebut meskipun belum bisa mengucapkan kata-kata, tapi dia juga udah bisa menunjukkan lewat bahasa tubuhnya. Nah, kita bisa pakai itu sebagai acuan. Namun, untuk sampai ke tahap toilet training, ada beberapa konsep yang harus anak ini pelajari. Yang pertama adalah anak ini memahami konsep ruangan. Ya, kita bisa berikan dalam bentuk pembelajaran one on one, contohnya dengan kartu bisa itu atau dengan gambar. Kita ajari dulu konsep ruangan, artinya anak tahu kalau misalnya ke kamar mandi itu tempat untuk buang air ya. Jadi dia tahu dari gambar. Kita coba tanyakan mana gambar kamar mandi gitu, anaknya tahu nggak? Itu dulu kuncinya. Yang kedua, kita tambah lagi tahapannya, pertanyaannya, di kamar mandi biasanya untuk buang air gitu ya. Kalau mau buang air kemana gitu, kita kasih gambar, ada beberapa pilihan. Coba kita lihat apakah dia sudah tahu kalau mau buang air atau pipis atau pup itu ke kamar mandi. Tahukah dia? Dengan kita misalnya acak gambar tersebut, dia juga udah tahu itu namanya kamar mandi. Nah, kemudian yang kedua adalah anaknya familiar dulu dengan situasi kamar mandi. Oke? Ini belum sampai ke tahap toilet training ya, tapi lebih kepada familiar dengan tempatnya. Kenapa? Karena kebanyakan anak-anak special needs itu memiliki sensitivitas terhadap sensorinya. Jadi anak-anak ini bereaksi lebih dibandingkan anak-anak pada umumnya karena stimulus yang dia rasakan secara sensori lewat indera itu melebihi yang kita terima pada umumnya. Contoh, kita kalau pergi ke kamar mandi gelap kan ya, kita gelap biasa aja, tapi mungkin ada anak-anak yang cukup takut dengan kamar mandi atau ruangannya gelap. Nah, itu kita harus pastikan dulu apakah ini yang menjadi sumber ketidaknyamanan anak. Kita bisa ganti lampu dengan suasana yang terang misalnya. Kemudian yang kedua, kita cek lagi, ada anak-anak yang pada umumnya suka main basah-basahan, tapi ada yang risih atau nggak nyaman dengan lantai yang dingin atau yang basah. Nah, ini baru lantai, belum lagi kepada kloset. Kloset itu kan dudukannya cukup dingin ya, apalagi kalau kita harus dudukan anak yang artinya pahanya dia gitu yang menempel di situ atau telapak kakinya. Nah, itu sensasinya berbeda loh. Mungkin kita biasa aja, tapi bagi mereka perlu adaptasi yang cukup lama untuk ke situasi yang seperti itu. Makanya tadi aku sampaikan bahwa anak ini harus familiar dulu dengan ruangan kamar mandinya gitu. Jadi gimana caranya biar anak ini familiar? Kita mungkin bisa mulai ajarkan anak beraktivitas di kamar mandi. Contohnya, kita ajak anak tersebut mencuci kaki di kamar mandi atau cuci tangan di kamar mandi. Karena kan mungkin kebanyakan di wastafel gitu ya. Kemudian kita mulai ajarkan anak juga dicebok gimana, walaupun anaknya masih belajar pakai pampers ya, tapi ketika dia udah ganti pampers contohnya, sebelum pakai pampers yang baru, kita ajak ke kamar mandi, kita ajarin cebok gimana, dia risih nggak saat dibersihkan gitu ya.
bagian depannya, bagian belakangnya, kakinya disiram kayak gitu. Nah, yang kemudian kalau anaknya udah oke, nggak ada masalah, kita bisa juga ajarkan anak ini ikut aktivitasnya dalam apa namanya ya, dalam buang air itu, contohnya menyiram sisa apa namanya air di kloset, atau menyiram apa namanya tubuhnya gitu, atau membersihkan pampersnya atau membersihkan celananya gitu. Itu kita ajak dan kita lakukan di kamar mandi. Jangan mama papahnya aja yang terus beraktivitas, anaknya enggak. Anak harus dikenalkan dengan situasi kamar mandi yang tadi, situasi yang mungkin agak lembab, agak basah, agak dingin gitu ya. Itu harus dikenalkan supaya anak terbiasa, karena itu juga yang menjadi alasan ketika anak tersebut kadang nggak mau ke kamar mandi. Makanya banyak anak yang udah sampai 4 tahun, 5 tahun kalau pipis atau pup tetap di pampersnya gitu, karena dia taunya di situ gitu loh. Dia nggak tahu kalau melakukan aktivitas pembersihan, buang air kotor itu di kamar mandi gitu. Nah, kalau udah sampai di tahap itu, anak udah terbiasa, familiar, dan sudah mengerti ya. Contohnya ketika kita mau cuci tangan, dia pergi ke kamar mandi, atau kalau kita bilang ayo kita bersihin dulu yuk, dia langsung ke kamar mandi. Nah, barulah kita masuk ke tahap toilet training ya. Yang pertama adalah kita pastikan dulu anak tersebut tahu konsep basah dan kering. Ini PR banget. Bukan langsung dengan cara dia pipis di celana, tapi kita ajarkan dulu dengan belajar one on one. Bisa pakai kartu ya, atau bisa pakai benda langsung boleh, misalnya kapas yang dibasahi dan kapas yang kering. Kita tanyakan mana kapas yang basah. Nah, bisa nggak dia memilih mana yang basah? Nanti kita ajarkan anak itu dengan kegiatan kita siramin air kapasnya kayak gitu ya. Jadi anak tersebut tahu, oh yang ini basah, yang ini kering. Itu dulu supaya nyantol, masuk gitu ke logikanya dia, oh yang ini basah, yang ini kering. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke tahap belajar yang sesungguhnya. Kita bisa mulai dari klodi. Kalau pakai klodi, anak tetap ngerasain basah dari dalam, tapi nggak berceceran ke lantai kotorannya. Ya, itu bedanya kalau pakai pampers. Kenapa anak tersebut susah toilet trainingnya susah berhasil? Karena anak ini nggak ngerasain sensasi basah. Jadi PR kita adalah bagaimana membuat anak ini aware terhadap sensasi basah itu, dan anak itu tidak nyaman, sehingga memunculkan ekspresi tubuh yang berbeda yang mudah kita baca gitu. Contohnya kayak gini, kalau anaknya udah dipakai kain klodi lalu ada basah dan dia tidak nyaman, kelihatan dari ekspresinya, bener ya, anaknya gelisah, kemudian nggak tenang, nggak nyaman. Nah, dari situ dia jadi inget, masuk ke memori dia. Itu kita biarin dulu, kita biasakan dulu. Setelah beberapa waktu dia sudah mulai menunjukkan ekspresi yang berbeda nih, bahkan sebelum dia pipis pun dia udah tahu, karena dia udah inget deh, kan dia recall memorinya, ntar lagi aku bakal basah nih gitu. Dia jadi bakal menunjukkan ekspresi, misalnya dia pegang, atau dia angkat-angkat kaki, atau dia lari-lari kecil, atau dia mondar-mandir, atau matanya nggak tenang gitu ya. Nah, di situ kita udah mulai masuk ke tahap toilet training yang sebenarnya, karena di sini anak sudah paham konsep basah dan kering gitu. Nah, kalau sudah oke, kita udah mulai ngelihat bagaimana ekspresi dia sudah mulai berbeda ketika dia mau pipis. Disitulah kita mulai ajarkan dengan cara dijadwalkan. Jadi kan kita observasi nih di jam-jam tertentu. Contohnya yang paling sering adalah setelah dia bangun tidur, setelah dia makan atau minum, setelah dia bermain, atau sebelum tidur. Kan umumnya anak-anak buang air saat itu ya. Nah, atau dia saat pup di waktu yang sama, biasanya setiap harinya. Nah, ketika jam-jam itu kita ajak anak tersebut melakukan ritualnya. Artinya kita bawa dia ke kamar mandi, meskipun ya even ini anaknya masih pakai klodi atau pakai celana biasa, langsung kita ajarkan dia biar cepet gitu ya, kita bisa pakai celana yang biasa dan celananya basah, itu tetap harus kita giring dia ke kamar mandi gitu. Itu harus dicoba, memang harus effort, jadi orang tua memang agak repot, lebih banyak pakaian kotor ya. Tapi kalau kita biasain dia dengan konsep basah dan kering ini, semakin cepat akan semakin cepat dia nangkep dan semakin cepat lulus toilet trainingnya. Oke? Kebanyakan kan yang buat lama itu adalah kita nggak konsisten gitu loh. Kadang-kadang kita pakaiin, kalau lagi males kita pakai pampers, kalau lagi rajin kita buka pampersnya gitu ya. Nah, kalau untuk memudahkan, kita buat dulu di waktu tertentu. Contohnya saat pagi sampai sore kita nggak usah pakai pampers, saat malam mungkin masih gitu ya, untuk memudahkan saat tidur. Bisa juga
Atau nanti kita buat bertahap dulu, contohnya pada saat pergi-pergi, nanti di rumah nggak usah pakai. Tapi itu harus sama ya waktunya ya, tidak boleh berubah-ubah. Kenapa? Karena kita lagi membangun rutinitas ke anak-anak ini. Karena mereka itu bisa karena rutinitas. Jadi mereka ngerti ketika udah rutin gitu loh. Makanya ketika kita biasakan rutinitas, kalau mau pipis dia udah nunjukin gejala-gejala ekspresi tubuh yang berbeda, kita bawa dia ke kamar mandi, kita ajarkan dia ritual ke kamar mandi itu seperti apa, buka celana, lalu dibuang airnya bagaimana caranya, kemudian dia siram seperti apa, lalu setelah keluar dia pakai lagi celananya. Itu harus dilakukan berulang-ulang. Oke, Mam? Ya, itu tahapannya sampai saat itu oke. Udah, kalau udah di situ ya seperti yang anak-anak anak-anak lainnya lah ya. Cuman yang aku tekankan di sini adalah di awal sebelum kita masuk ke tahapan toilet training, maka ada beberapa konsep yang harus mereka pelajari dulu, dan itu kita ajarkannya agak butuh waktu. Makanya kita bisa berikan kepada guru terapisnya. Kalau memang anak kita udah kita terapi ya, kita bisa pesankan, tolong ngajarin ya materi konsep basah kering supaya anaknya paham, dimasukkan dalam materinya. Kemudian ajarkan anak ke kamar mandi seperti apa ya, dicoba kayak gitu ya. Jadi bagaimana di terapi, begitu juga di rumah kita sama-sama lakukan ritual yang sama kayak gitu ya. Nah itu nanti setelah beberapa kali anak itu udah mulai paham, nanti dia akan bisa mampu menahan sendiri. Dia akan mampu menahan sampai diarahkan ke kamar mandi, baru di kamar mandi dia buang. Itu ada pasti bisa. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, Mam. Tinggal tergantung kitanya, Mama Papa, kapan kita siapnya. Oke, mudah-mudahan video ini boleh memberikan pencerahan, bisa membantu juga agar lebih mudah dalam mempersiapkan toilet training untuk anak-anak kita. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sehat and see you.